Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melihat video pembelajaran dari Ustazah, mari kita berdoa dulu nggih. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, Ustazah doakan kalian semua selalu semangat mencari ilmu yang bermanfaat. Pembelajaran yang Ustazah berikan insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Jadi Ustazah harap kalian selalu semangat belajar bersama Ustadz dan Ustazah baik dalam pembelajaran online maupun offline. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Pernahkah tubuh kalian terluka sehingga ada darah yang keluar dari tubuh kalian? Atau pernahkah kalian melihat orang lain yang tubuhnya terluka sampai berdarah? Saat kalian melihat ada darah yang keluar, saat kulit terluka, apa yang kalian pikirkan? Tulis di kolom komen ya. Tulis di kolom komentar ya, kenapa saat terluka darah keluar dari tubuh kita. Dan menurut kalian, kenapa di tubuh kita ada darah? Setelah kalian menulis komentar, sekarang mari kita cari tahu apakah yang kalian pikirkan sama dengan teori dan penelitian tentang darah yang sudah dilakukan oleh para ahli di bidangnya. 10% dari berat badan kita adalah darah. Meskipun hanya 10%, jika kita tidak memiliki darah, maka kita tidak akan hidup. Mari kita cari tahu kenapa kita membutuhkan darah. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi. Yaitu, mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa.
Leukosit terdapat beberapa variasi, dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil, dan agranulosit yang tidak memiliki granula, terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Setelah kita mengetahui fungsi dari komponen darah, kita paham bahwa kita memang membutuhkan darah untuk keberlangsungan hidup kita. Dan bagaimana darah bisa keluar dari tubuh kita? Misalkan saat tubuh kita terluka, kulit kita tergores, kenapa darah keluar? Kita cari tahu yuk penyebabnya. Hari ini kita akan belajar mengenai proses pembekuan darah. Oke, ini misalkan ada gambar peredaran darah yang terjadi di dalam pembuluh darah yang normal. Kalau kamu lihat di sini, aku gambarin ada gambar bulat-bulat merah ini. Itu merupakan sel endotel. Sel endotel merupakan sel yang berada dalam pembuluh darah yang berkontakkan langsung dengan peredaran darah. Oke, lalu di dalam struktur pembuluh darah juga terdapat jaringan ikat yang tersusun dari serat-serat kolagen. Kolagen itu merupakan sebuah protein, oke? Dia itu merupakan protein struktural, berarti dia merupakan sebuah protein yang menyokong dan juga memberi bentuk pada jaringan-jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Lalu, pastinya di dalam pembuluh darah itu terdapat peredaran darah. Oke, ruangan di mana peredaran darah ini ada kita sebut sebagai lumen. Oke, jadi lumen dari pembuluh darah. Misalkan suatu hari ada seseorang yang gak sengaja ngelukain jarinya pakai pisau. Berarti pisau tadi itu mengenai pembuluh darah yang ada di jari orang itu dong. Kebayang gak apa sih yang terjadi kalau pisau tadi itu menyayat pembuluh darah? Pembuluh darah yang tadinya tertutup bakal kebuka dong. Dan darah itu akan bocor dan dia akan mengalir dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Lalu coba bayangin deh, kalau bocor ini nggak kita berhentiin, apa sih yang akan terjadi pada orang yang terluka ini? Pastinya dia akan kehilangan banyak darah. Dan kalau misalkan blood loss-nya itu udah terlalu banyak, orang ini bisa aja meninggal. Oleh karena itu, tubuh kita harus berusaha untuk menutup luka yang ada di pembuluh darah tadi. Dan usaha tersebut merupakan hal yang kita akan bahas pada hari ini. Oke, hal pertama yang terjadi untuk menutup luka yang ada di pembuluh darah kita adalah proses vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu tersusun dari kata vaso dan konstriksi. Vaso itu maksudnya vessel ya, vaso, vessel. Vessel itu artinya pembuluh darah, oke? Dan konstriksi yang artinya proses penyusutan. Jadi vasokonstriksi itu merupakan proses penyusutan pembuluh darah. Proses vasokonstriksi ini akan memperkecil luka atau lubang yang ada di dinding pembuluh darah. Dan kalau luka tersebut itu diameternya semakin kecil, berarti semakin sedikit darah yang bocor dari dalam pembuluh darah ke jaringan sekitar. Selain itu, vasokonstriksi juga memperkecil diameter lumen dari pembuluh darah. Mengecilnya diameter lumen dari pembuluh darah ini menyebabkan peredaran darah seseorang menjadi semakin lambat.
Coba deh kita bayangin, apa sih yang terjadi kalau peredaran darah itu semakin lambat? Kalau peredaran darah itu semakin lambat, berarti semakin tinggi kemungkinan komponen-komponen di dalam darah itu berinteraksi dengan luka yang ada di dinding pembuluh darah. Oleh karena itu, vasokonstriksi ini menyebabkan komponen dari darah, misalkan platelet atau trombosit atau dalam bahasa Indonesia itu keping darah, untuk berinteraksi dengan luka yang ada di dinding pembuluh darah. Trombosit ini akan membuat sumbatan, oke? Dia akan menyumbat bolongan atau luka yang ada di dinding pembuluh darah ini. Sumbatan ini dinamakan platelet plug. Tapi sumbatan yang dibuat oleh platelet ini masih kurang bagus untuk menahan kebocoran darah. Oke, dia itu masih bisa ketembus darah. Oleh karena itu, kita memerlukan sesuatu yang akan benar-benar ngesil atau menutup lubang yang ada di pembuluh darah itu. Hal tersebut adalah serat fibrin. Fibrin merupakan protein yang dapat saling berikatan dan membentuk sebuah sumbatan yang tidak larut di dalam darah. Kita mendapatkan fibrin dari fibrinogen yang ada di dalam peredaran darah. Fibrinogen merupakan fase inaktif dari fibrin. Jadi fibrinogen itu belum bisa saling berikatan dan dia itu belum ada gunanya kalau dia belum teraktivasi. Nah, untuk mengaktifasi fibrinogen, kita memerlukan yang namanya trombin yang ada di serat-serat kolagen di sekitar sel endotel. Trombin ini dapat mengaktifasi fibrinogen sehingga fibrinogen akan menjadi fibrin dan dia akan melekat ke daerah luka dan membentuk sebuah sumbatan. Lalu trombin ini kita dapatkan dari fase inaktifnya trombin, yaitu protrombin. Nah, gimana sih caranya kita mengaktifasi protrombin? Jadi, kalau misalkan di dalam pembuluh darah kita itu terdapat luka, sel endotel dan juga serat-serat kolagen akan memberikan respons dengan cara mengeluarkan protein-protein. Protein-protein ini dinamakan faktor. Faktor-faktor ini akan saling berinteraksi, oke? Dan interaksi mereka itu akan mengaktifasi protrombin menjadi trombin. Sehingga trombin ini dapat mengubah fibrinogen menjadi fibrin dan fibrin akan saling berikatan dan menyumbat luka yang ada di dalam pembuluh darah. Proses ini dinamakan proses koagulasi darah. Koagulasi itu artinya adalah mengubah sesuatu yang liquid menjadi semi-solid. Hal yang bersifat liquid di sini merupakan fibrinogen dan hal yang bersifat semi-solid di sini merupakan fibrin. Kalau fibrin yang terbentuk sudah cukup untuk menyumbat luka yang ada di dalam pembuluh darah, proses pembentukan fibrin akan berakhir. Dan fibrin yang berlebihan akan dirusak sehingga tidak terjadi penumpukan fibrin yang dapat menghalangi peredaran darah. Setelah pembahasan panjang dan lebar tadi tentang bagaimana darah keluar dari tubuh kita saat kulit terluka dan bagaimana darah itu bisa berhenti keluar dari tubuh kita. Jadi saat tubuh kita terjadi luka, ya kita contohkan di kulit, maka trombosit akan pecah. Saat trombosit pecah, trombosit tersebut mengeluarkan enzim trombokinase dan vitamin K. Dengan bantuan ion kalsium, trombokinase mengubah protrombin menjadi trombin. Dengan bantuan ion kalsium lagi, mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Dan fibrin itu yang akan menutup luka dalam tubuh kita sehingga darah berhenti keluar. Oke, tugas kalian hari ini adalah menulis proses penutupan luka.
Oke, kalian tulis di buku tulis ya, skema proses penutupan luka ini. Kemudian kalian foto, kirim fotonya ke Classroom atau ke WhatsApp Ustazah. Demikian penjelasan Ustazah tentang darah. Kita lanjutkan hari Jumat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 세상에 소리 질러 I love you